Renungan firman Tuhan, Who is David? Siapa Daud? Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, yang pertama saya catat di sini saudara, bahwa ternyata Daud itu berbicara tentang seseorang yang dipilih dari keberadaannya. Ya. Kita sudah paham dalam minggu berjalan ini, kita sudah membahas tentang kunci Daud. Ada yang unik, kenapa bukan kunci Abraham? Kenapa bukan kunci Daniel? Kenapa bukan kunci Musa? Orang-orang dengan tokoh-tokoh terkenal yang kita selalu renungkan di dalam Alkitab. Tapi mengapa tokoh ini disebut kunci Daud, keturunan Daud, pondok Daud? Ada tiga, ya, ada tiga penghargaan oleh sorga bahwa Daud dipilih, saudara. Kunci Daud, keturunan Daud, atau anak Daud, dan ada pondok Daud. Ketiga ini saudara ada hal yang unik. Ada apa dengan Daud? Who is David? Siapa Daud saudara? Kenapa Daud yang disebut? Kenapa bukan Musa yang disebut? Kenapa bukan Daniel yang disebut? Kenapa bukan Abraham? Tapi ada satu tokoh yang Alkitab menulisnya, memiliki gelar dan penghormatan yang luar biasa. Namanya Daud. Karena yang pertama saya catat, Daud dipilih oleh Allah karena dia adalah seorang yang mewakili tentang keberadaannya. Dia mewakili kaum paling kecil dan kaum yang tidak terpandang. Ya, saudara lihat siapa Bethlehem? Bethlehem adalah kota kecil, tapi daripadanya dinubuatkan akan lahir raja di atas segala raja, Mesias, Raja Damai. Dan tidak ada satupun nabi dilahirkan dan di tempat lain, namun harus di kota Bethlehem. Jadi saudara, mengapa sampai tiga penghargaan ini, kunci Daud, rumah Daud, keturunan Daud atau anak Daud, ini menjadi sesuatu yang sesuatu seperti ikon. Ya, kita lihat bendera saja Israel, bintang Daud. Ada apa dengan Daud? Karena Daud mewakili keberadaan kaum yang tidak terpandang. Pada waktu pelantikannya Alkitab katakan 8 bersaudara. Tapi Daud satu-satunya orang yang tidak dilibatkan dan tidak diundang di acara pelantikan itu. Daud, kamu tunggu kambing domba saja. Bapak dan ketujuh saudaramu akan ikut pelantikan. Kan aneh. Anak ini disendirikan, anak ini ditinggalkan, dibiarkan tertinggal di padang belantara menjaga kambing domba. Seharusnya lah dia ikut serta. Tapi hari ini kita belajar bahwa Daud mewakili orang-orang yang tidak terpandang, yang dipilih oleh Allah. Amin. Kalau saudara dan saya bukan orang terpandang, kita bukan dari suku, dari kaum, dari keret yang terkenal atau tokoh yang luar biasa. Tapi kabar baiknya hari ini, saudara dan saya seperti Tuhan pilih Daud dari kaum yang tidak terpandang, dipilih oleh Allah menjadi raja atas Israel. Isai bukan siapa-siapa, bukan bangsawan, bukan kaum atau tokoh di Bethlehem.
Daud pernah mengatakan, yang aku dari keluarga miskin. Dombanya bukan ribuan, dombanya cuma 2-3 ekor. Berarti 1 kambing 2 domba, begitulah kira-kira. Saudaraku yang terkasih, inilah ketika disebut Daud adalah kuncinya. Daud adalah pondok. Daud adalah keturunan atau yang akan melahirkan Mesias, atau dia akan disebut anak Daud. Itu berbicara tentang keberadaannya yang mewakili kaum yang paling kecil dan tidak terpandang. Tapi dia dipilih Allah menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Daud mewakili kehidupan yang menyembah Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-23 berkata demikian. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Yang kedua, saudara, mengapa Daud menjadi seperti ikon yang luar biasa? Karena yang kedua, Daud punya hubungan yang khusus dengan Allah. Dia mewakili kehidupan yang menyembah dan punya hubungan dengan Allah. Saudara bisa lihat ketika ada roh jahat, ya, hingga pada Saul, Daud mengambil kecapi dan memetiknya. Ada yang terjadi di sini. Tiba-tiba roh jahat pergi. Pertanyaannya, itu kecapi merek apa? Haleluya. Iya kan? Kalau saudara kita lihat, wah kecapi merek apa ini yang bikin ini tiba-tiba setan saja bisa pergi, saudara. Ya, ketika dimainkan ting ting tong ting tang ting tong ting tang ting tong, setan pergi. Ada apa? Mungkin hari itu kalau ada orang, saudara, yang menemukan galian-galian pada peradaban-peradaban abad di zaman Daud, kalau ketemu kecapi Daud itu, bisa jadi dilelang miliaran, saudara. Karena orang berpikir kecapi merek apa ini, sehingga dia ketika dipetik roh jahat pergi. Tapi saya mau bilang bukan merek kecapinya, tapi orang yang memetiknya, saudara. Amin. Orang yang memetiknya, yang membawa sebuah kuasa turun dari sorga, sehingga hadirat Tuhan turun dari sorga, setan itu pergi. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, Daud dengan luar biasa, kecapi dia mainkan, roh jahat pergi, saudara. Ini bicara tentang hubungan dan penyembahan. Daud menyembah. Kalau saudara baca dalam ayat-ayat selanjutnya, ketika Saul ambil tombak dan mau lempar Daud, Daud main kecapi. Haleluya. Dan menyembah Tuhan. Tahu saudara, tombaknya lari tanpa lain. Amin. Dia lagi menyembah. Hadirat Tuhan turun atasnya. Ketika Saul tikam dia dengan tombak, tombak lari tanpa lain, saudara. Daud tidak kena tikam. Luar biasa tidak, saudara? Setan pergi, tombak meleset, saudara. Tidak tertikam di dia. Kuasa Tuhan yang besar. Pada kedua kalinya juga demikian. Waktu Daud main kecapi, dia lagi menyembah, dia tidak peduli kiri kanan. Saul ambil tombak, dekat sekali dan tahu betul bahwa ini pasti mati nih. Dia lempar tombaknya. Daud tidak melakukan apa-apa, dia hanya menyembah Tuhan. Itu tombak lari tanpa lain, saudara. Tertikam di tembok. Bayangkan, ini urapan Tuhan. Saudara, kalau kita menyembah, mau dibilang kuasa kegelapan, mau santet, mau ilmu-ilmu hitam, tak kena. Amin. Daud melambangkan tentang peperangan roh, hidup di dalam urapan Tuhan. Sehingga ketika kita sedang memuji menyembah Tuhan, memainkan musik atau memainkan gitar atau pujian atau kecapi, itu saya bikin merinding, saudara. Saya baca 2 kali. Waktu Daud menyembah, kan dia tutup mata pasti, saudara.
Ini Saul dia ambil tombak ini, dia lempar. Sat! Itu tombak lari tempat lain, tertikam di tembok. Aneh, sudah padahal ini jarak dekat ini. Ya, sudah baca itu, jarak dekat itu. Daud menyembah Tuhan, haleluya. Dia memuji Tuhan. Tombak itu saudara, jarak dekat. Tapi ini tombak bisa lari ke dinding saudara. Coba, itu yang dibilang hubungan dengan Tuhan. Pujian dan penyembahan. Tombak lari tempat lain saudara. Amin. Jadi Daud dipilih. Daud sebagai ikon yang luar biasa. Karena Daud mewakili kehidupan yang punya hubungan dengan Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kemudian yang ketiga. Ya, bahwa Daud dipilih Tuhan dan kita bisa lihat dia sebagai ikon yang luar biasa. Kunci Daud, pondok Daud, keturunan Daud. Karena yang ketiga, Daud seorang yang mewakili sifat tanggung jawab. Sifat tanggung jawab. Saudara baca 1 Samuel 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Sekali lagi, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Daud ini sudah kerja di istana sebagai pelayan Saul. Tapi ketika dia sudah capek, dia sudah melayani di istana, di pemerintahan, dia pulang ke rumahnya. Dia masih sempatkan menggembalakan kambing domba ayahnya. Daud mewakili tanggung jawab. Mewakili sifat tanggung jawab. Ada banyak orang saudara hari-hari ini melalaikan tugas rumah tangganya karena dia terlalu sibuk di luar. Saya kan sudah capek kerja di kantor. Saya kan sudah capek di tempat kerja. Pulang, saya malas tahu lah. Dia tidak urusi lagi urusan rumah tangganya. Dia tidak lagi urusi urusan pakaian, makan, dan lain sebagainya. Ini adalah, saya percaya, bukan keturunan Daud. Tapi kalau saudara mau dipakai Tuhan hari ini dengar baik, bahwa Daud dipilih Tuhan karena dia mewakili sifat-sifat tanggung jawab. Bahwa Daud yang bertugas di istana, namun juga dia tahu ada tanggung jawab keluarga, kambing domba dipercayakan bapaknya. Itu yang dia lakukan, saudara. Jadi jangan heran nama Daud yang dipilih, saudara. Karena memang Tuhan lihat sifat-sifat tanggung jawab Daud ini. Sehingga jangan heran kunci yang mengubah segala sesuatu, yang mempengaruhi sorga. Sampai-sampai apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Kunci itu kalau Yesus menutup tidak dapat dibuka. Kalau Yesus membuka tidak ada yang dapat menutup. Itu kenapa punya kunci yang kuasa itu dengan namanya Daud. Karena dia adalah seorang yang punya tanggung jawab, integritas. Dia tahu membedakan mana tugasnya di istana, mana tugasnya di rumah, jaga kambing domba. Jadi hari ini saudara, apapun gender engkau, ya gendernya engkau, apakah engkau laki-laki, apakah engkau perempuan, apapun juga status sosialmu, status pekerjaanmu, ingat ada tanggung jawab di pekerjaan, tapi juga ada tanggung jawab di rumah atau di keluarga. Saya kan sibuk sekolah, saya kan sibuk ini dan itu, kerja ini dan itu. Berarti kau bukan Daud. Kalau kau bilang terlalu sibuk dengan apa? Pendidikanmu. Lalu kau tidak kerjakan rumah. Kau tidak kerjakan apa yang dikerjakan di rumah. Saya mau bilang kau bukan Daud. Haleluya. Karena Daud tahu membedakan. Dia tidak pernah kenal lelah. Dia bekerja di istana tapi juga dia tanggung jawab jaga kambing domba kalau di rumah. Ini bicara seorang yang bertanggung jawab dan berintegritas. Daud dipilih karena kesetiaannya kepada Tuhan.
kepada pemerintah, juga kepada sesama. Yang keempat, Daud mewakili hidup yang mengandalkan Tuhan. Saudara bisa lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi artinya Daud tidak pernah mengandalkan apapun di dunia ini. Dia tidak mengandalkan fasilitas, kemampuan. Dia tidak mengandalkan apa yang dia punya. Dia tidak mengandalkan segala senjata apapun di dunia ini. Dia hanya andalkan Tuhan semesta alam. Maka dia berhasil mengalahkan Goliat. Goliat tentara perang itu, saudara, dengan segala tombak, lembing, pedang, perisai, mau senjata apa saja dia punya. Tapi Daud hanya dengan batu kecil, 5 batu dia lempar, rubuh Goliat itu. Sebab itu saudara, kita percaya Daud mewakili orang yang mengandalkan Tuhan. Ada banyak kita saudara, kadang-kadang hari-hari ini kalau tidak ada fasilitas, kita tidak mau maju. Tapi kita harus bertobat. Daud maju ke medan perang bukan dengan fasilitas, tapi dengan iman, mengandalkan Tuhan Allah semesta alam. Sebab itu andalkan Tuhan. Who is David? Yang kelima, Daud mewakili ketabahan hidup. Daud ini saudara dipilih, namanya disebut, dan dia sebagai ikon, kunci Daud, pondok Daud, keturunan Daud. Bahkan sampai bendera Israel, lambangnya bintang Daud. Kenapa Daud ini dipilih? Karena Daud mewakili ketabahan hidup. Sebab hidup ini keras, saudara. Daud mengalami yang namanya janji diingkari. Direncanakan untuk harus dibunuh. Daud ditipu. Coba kita lihat ayatnya. 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ayat 11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Ayat 14, Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai. Ayat 17, berkatalah Saul kepada Daud. Nah ini janjinya si raja ini. Inilah anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu, hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Coba bayangin saudara. Daud ini saudara mewakili ketabahan hidup. Karena ternyata hidup itu keras saudara. Saul ini kan kita bisa lihat, Daud ini kan tolong Saul main kecapi supaya roh jahat tidak keluar. Dia ditikam berulang-ulang kali. Daud dijanjikan, ini anak saya yang paling sulung, paling tua, namanya Merab ya. Di sana dikatakan ya Merab. Jadi Merab ini akan nikahi dengan kau Daud. Pas sudah tiba waktu janji yang ditentukan, dia berkasih nikah dengan orang lain, namanya Adriel. Coba saudara bayangkan. Padahal ada sebuah perjanjian dalam perang bersama Goliat. Siapa saja yang bisa menikahi, siapa saja yang bisa membunuh Goliat, ada beberapa hal kalau bisa bunuh Goliat. 1, bebas pajak dia keluarga. Yang kedua, diberikan kekayaan yang sangat banyak oleh raja.
Kemudian yang ketiga, akan dinikahkan dengan anak daripada Raja Saul. Semua diingkari, saudara. Setelah Goliat mati, diingkari, janji tidak dipenuhi. Bahkan dia mau dibunuh. Itu sebabnya, saudara, saya mau sampaikan kenapa Daud dipilih menjadi seorang ikon yang luar biasa, namanya berkumandang, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan hadir di dalam dunia ini. Yesus anak Daud, kasihanialah aku. Yesus balik dan sembuh orang itu, saudara, karena menyebut dia Yesus anak Daud. Ada apa dengan nama ini? Karena ternyata nama ini mewakili ketabahan hidup. Ya, kalau saudara dan saya tidak tabah dalam hidup ini, kau bukan keturunan Daud. Amin. Kau bukan Daud masa kini. Tapi kalau engkau tabah menghadapi hidup ini, sudah saya mau bilang, engkau Daud masa kini. Saudara dan saya adalah Daud masa kini. Sebab itu saudara tetap semangat menjalani hidup. Ada kalanya kita dibohongi, ada kalanya kita mau dibunuh, ada kalanya juga kita direncanakan untuk dijebak. Kalau saudara baca selanjutnya, Saul rekayasa sesuatu, dijebak Daud supaya Daud mati. Jadi begitu banyak, saudara, perjalanan hidup ini dengan begitu beratnya tantangan hidup ini. Jadi kalau Daud dipilih karena dia adalah orang yang mewakili ketabahan hidup dan dia berhasil keluar dari beban-beban hidup itu, saudara. Saya percaya dan yakin kita tetap semangat, saudara, menjalani hidup. Ini ada peristiwa yang menarik ketika saya mempelajari Daud. Ada sebuah peristiwa kepenuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah demi menyelamatkan Daud, Tuhan demi menyelamatkan Daud ketika Daud lari dari Saul mau dibunuh, istrinya Daud ini namanya Mikal. Mikal bilang, ayahku ingin bunuh kau Daud, kau pergi. Jadi diselamatkan lewat jendela. Dari jendela dia pergi kemana, saudara? Ke tempat Nabi Samuel. Pergi ke tempat Nabi Samuel. Tapi ada yang menarik ketika dia pergi ke tempat Nabi Samuel, saudaraku yang terkasih, didengar oleh Saul bahwa Daud ada bersama dengan Samuel. Tangkap dia, bawa ke istana supaya kita bunuh. Saudara, ketika Daud ini mau ditangkap dengan rombongan tentara, Daud, di sana dikatakan Nabi Samuel ini dengan beberapa nabi banyak, saudara. Mereka menyembah Tuhan. Lalu mereka kepenuhan. Dan orang-orang suruhan Saul waktu datang ke Samuel dalam rombongan nabi itu, mereka kepenuhan roh. Jadi tidak bisa lagi bergerak, tidak sadar diri. Saya baca firman-Nya. 1 Samuel 19 ayat 20-24. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan itu mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Jadi batal tangkap, saudara. Karena Tuhan mengurapi Samuel dan rombongan nabi yang tadinya mau tangkap ini. Rombongan Saul ini kepenuhan roh. Lalu apa yang terjadi? Tidak bisa ditangkap. Saul dengar itu, dia utus lagi kelompok kedua untuk tangkap. Sampai di Samuel, kepenuhan roh lagi, tidak bisa. Dan yang terakhir, Saul berangkat dengan tentara sampai ke Nabi Samuel. Samuel dalam pengurapan itu, Saul kepenuhan juga, dan seluruh tentaranya kepenuhan roh. Saudara bisa sadar diri. Saudara, saya mau melihat begini. Ada apa sih? Untuk menyelamatkan Daud, Allah berikan rohnya untuk semua orang Israel dan rencana musuhnya kepenuhan roh. Supaya selamatkan anaknya. Daud ini ada apa, saudara? Sampai Allah kirim Roh Kudus, sampai orang-orang yang tadinya mau bunuh Daud jadi kepenuhan roh. Ini kan aneh, saudara. Ini kejadian peristiwa yang tidak masuk akal. Demi selamatkan Daud, Allah kirim roh untuk dorang semua kepenuhan.
Kiriman pertama kepenuhan roh. Kiriman kedua kepenuhan roh. Terakhir Raja Saul tanda terima, dia pergi dengan rombongan, dorang juga kepenuhan roh. Sampai tak sadar diri. Ini ada apa saudara? Ya, betapa kuatnya roh Allah yang ada dalam diri Daud. Sehingga membuat sebuah gelombang pengurapannya begitu hebat. Sampai musuh-musuh saja kepenuhan roh. Roh jahat yang roh ingin bunuh orang berubah. Makanya saudara, Daud ini luar biasa. Kalau dia ada hari ini, dia pimpin KKR, saudara, orang penuh semua dengan Roh Kudus. Orang datang mau bunuh dia, kepenuhan roh. Tak jadi saudara, pikiran dan niat mau bunuh berubah. Bayangin saudara. Jadi Daud ini ternyata saudara mewakili pengurapan Tuhan. Pengurapan yang dahsyat. Tadi ketika dia menyembah, pengurapan itu menyebabkan tombak tadi. Sudah pas lemparnya, tapi bisa lari tempat lain. Lempar, lari tempat lain. Lempar lagi, lari tempat lain. Saul bingung. Ada apa dengan penyembahan Daud? Ada apa dengan roh yang ada pada Daud sehingga tombak saja bisa meleset? Orang dengan niat ingin bunuh, ketika urapan Tuhan turun, Daud membawa urapan. Bersama dengan Nabi Samuel, orang-orang itu tidak sadar diri, lupa mereka ingin bunuh Daud karena kepenuhan seperti Nabi. Ini peristiwa yang saya lihat ada yang aneh dengan Daud ini. Jangan heran saudara, sehingga Allah rindu membangun kembali pondok Daud. Kisah Rasul 15 ayat 16 bunyinya demikian. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17 lebih jelas. Kenapa dia ingin membangun kembali pondok Daud? Karena pondok Daud akan menyebabkan ini, ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan kusebut milikku. Jadi pondok Daud kalau dikembalikan dan dibangun kembali, ada hujan pertobatan, ada hujan lawatan. Jangan heran tadi saudara, orang rombongan niat mau tangkap Daud, terjadi kepenuhan. Mereka berubah semua. Dikirim yang kedua, kepenuhan. Saul juga kepenuhan. Jadi Daud mewakili kerinduan Tuhan tentang orang yang dilawat oleh Tuhan. Tentang pengurapan yang luar biasa. Jadi Daud itu mewakili tentang bagaimana Allah hadir di tengah-tengah Israel. Tanpa segala aturan dan juga ornamen-ornamen. Ya, liturgi-liturgi yang membatasi hubungan dengan Allah. Kemah Musa, saudara tahu kemah Musa itu dibangun dengan tata cara ibadah yang begitu rumit. Di luar halaman ada penyembelihan korban, pembakaran korban, lalu darahnya dibawa masuk, melewati ruang kudus, ada roti sajian, ada korban ukupan, ada kakidian, dan melewati itu darah yang diambil dari depan halaman sana dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. 1 kali setahun imam baru bisa menghadap Allah di depan tabut. Saudaraku yang terkasih, aturan yang begitu rumit. Tapi ketika Daud dalam firman Tuhan, tabut itu direbut oleh orang Filistin. Daud mengambil kembali tabut yang diambil oleh orang Filistin. Dan dalam perjalanan memindahkan, sampailah di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati, Daud tidak terima, dia bawa lagi. Karena dia juga ingin diberkati, dia bawa ke kota Daud dengan mempersembahkan 6 langkah 1 ekor domba sampai menuju kota Daud. Dan saudaraku yang terkasih, ketika ada di kota Daud, Daud tidak bikin seperti yang Musa bikin. Musa bikin ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Tidak begitu. Daud hanya bikin 1 tenda. Tenda besar, di tengah-tengahnya tabut itu.
Di sekeliling luar tenda itu, para penari, para pemuji, penyembah, para pemain kecapi, pemain gambus, rebana, suling, sangkakala, dimainkan dengan tari-tarian siang malam, tidak ada waktu untuk berhenti. Dan Allah menyukai itu, saudara. Tuhan Allah tidak marah. Apa yang dibuat oleh Musa tentang tata cara ibadah tadi, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, itu Allah yang merancangnya. Tapi ketika tabut ini berpindah tempat, lalu Daud bikin sendiri dengan sukacitanya. Dia nggak mikir-mikir lagi, dia bikin satu saja. Dan Tuhan lihat itu kok indah, kok bagus. Dan Allah bertahta di tengah-tengah umat, saudara. Umat mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus, tari-tarian, puji-pujian. KKR begitu, saudara ya. Daud bikin suasana yang berbeda dari tata cara ibadahnya Musa. Liturgi dan aturan-aturan gerejawi berubah total, saudara, waktu di zaman Daud. Yang ada tabut dan para penari. Pujian dan penyembahan dilakukan, orang menari dengan joget, dengan sukacita. Daud sampai membawa tabut itu ke kota Daud. Lalu apa yang terjadi? Istrinya bilang, Daud, kenapa kau telanjangi dirimu, kau menari-nari seperti orang yang kesurupan atau kerasukan atau seperti orang gila. Daud, kenapa kau buat seperti itu? Bahkan lebih lagi, demi sukacitaku akan Tuhan. Karena dia membawa tabut ke kota Daud. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Ketika Allah melihat suasana pujian dan penyembahan yang berbeda dari cara liturgi-liturgi Musa, Allah berkata, inilah kudapati Daud dengan kasih sayang Tuhan. Dan Tuhan punya kerinduan. Di akhir zaman dia akan bangun kembali pondok Daud yang telah rubuh itu. Ya, suasana ibadah dengan penuh tari-tarian, dengan full musik. Bukan satu musik, sudah ada kecapi, gambus, rebana, sangkakala. Itu semua dilakukan dalam tata cara ibadah Daud. Pujian dan penyembahan, wow, luar biasa, saudara. Allah rindu itu terjadi dan terus terjadi. Di tengah-tengah dunia ini, bahkan sampai ke sorga. Daud disebut kunci Daud. Dan juga disebut keturunan Daud. Jadi artinya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya Tuhan sangat rindu kita kembali membangun sebuah persekutuan seperti yang Daud lakukan. Yaitu sebuah persekutuan yang punya hubungan dekat dengan Tuhan.